Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Ramadhani dari Teknik Informatika UPN Veteran Yogyakarta, NIM 123170076, angkatan 2017. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana tentang layanan virtualisasi menggunakan OwnCloud. Sebelum memasuki OwnCloud, kita berbicara tentang virtualisasi. Apa sih yang dimaksud virtualisasi? Virtualisasi merupakan upaya untuk menghasilkan bentuk virtual dari sesuatu yang bersifat fisik. Hal ini bisa berupa perangkat penyimpanan data maupun sistem operasi, termasuk juga pembuatan sumber daya tunggal seperti server. Atau bahasa lebih mudahnya didefinisikan sebagai pembuatan mesin komputer secara virtual. Jadi, kita tidak memerlukan hardware untuk membuatnya. Yang kedua, kita akan membahas tentang OwnCloud. Apa sih OwnCloud itu? OwnCloud merupakan salah satu perangkat lunak berbagi berkas gratis seperti Dropbox. Dia menyediakan pengamanan yang baik, memiliki tata cara yang baik bagi pengguna aplikasi untuk membagi dan mengakses data yang secara lancar terintegrasi dengan perangkat teknologi informasi yang tujuannya mengamankan, melacak, dan melaporkan penggunaan data. Atau lebih ringkasnya, OwnCloud merupakan salah satu jenis file storage seperti Dropbox dan Google Drive. Namun, ia bisa diinstal pada personal komputer dan tersedia secara gratis. Sebelum kita memulai layanan cloud menggunakan OwnCloud, kita perlu mendownload beberapa software yang dibutuhkan, yaitu ada OwnCloud. OwnCloud di sini saya menggunakan Windows, jadi kita menggunakan OwnCloud Desktop Client for Windows. Nah, dia hanya tersedia di Windows 7 ke atas. Nah, untuk versi sendiri dari OwnCloud yang tersedia di Windows adalah versi 7.0.15. Nah, jadi nanti kita tinggal download versi 7-nya ini. Nanti akan dalam bentuk zip. Nah, software selanjutnya yang dibutuhkan adalah SMPP. Nah, SMPP ini ada berbagai macam versi. Biasanya kita menggunakan versi terakhir, tapi untuk OwnCloud sendiri dia hanya support di versi kelima. Jadi kita bakal download di versi 5.6.32 ini. Nah, untuk SMPP sendiri di versi 5.6.32 kita bisa download yang ini, yang installernya. Nah, kalau udah kita mulai. Nah, sebelumnya saya udah install SMPP-nya. Nanti bisa kalian install sendiri. Langkah-langkahnya ada di Google atau tinggal next aja juga bisa. Nah, ini OwnCloud yang sudah terdownload di sini versi 7.0.15. Ini yang tar ini. Lalu kita ekstrak dulu. Cukup lama ekstraknya. Nah, setelah selesai diekstrak, kita pindahkan folder OwnCloud ini di dalam SMPP yang biasanya kita pakai di web untuk mengakses, yaitu localhost, biasanya di dalam htdocs ini. Jadi SMPP yang tadi kita install, lalu kita masuk htdocs, lalu kita simpan di dalam sini. Nah, menunggu lagi. Setelah OwnCloud sudah selesai tercopy dengan di htdocs ini, kita bisa membuka SMPP yang telah kita download tadi. Kita nyalakan Apache dan MySQL ya. Nah, dengan begini artinya Apache dan MySQL kita sudah tersambung dengan baik. Selanjutnya kita bisa langsung membuat database-nya yang akan digunakan, yaitu dengan mengakses localhost php myadmin. Nah, enter. Nah, di sini nanti langsung masuk halaman localhost php myadmin, atau misalnya nggak mau nulis kayak gini, bisa lebih cepat dari sini. Nanti langsung, nah, di MySQL yang pilihan admin, nanti langsung masuk sini. Nah, kita akan membuat database baru, yaitu yang namanya OwnCloud. Kita tinggal klik new aja, namanya OwnCloud. Nah, buat
Nah, berarti sekarang, di sini udah ada, berarti kita udah punya database yang bernama OnCloud. Nah, selanjutnya kita ngecek, tadi kan udah bikin database, udah nginstal OnCloud juga, udah mindahin OnCloud di htdocs, berarti kita bisa akses yaitu dengan cara localhost. Tadi nama filenya yaitu OnCloud. Nah, agak lama. Nah, di sini langsung muncul halaman web dari OnCloud itu sendiri. Berarti layanan virtualisasi kita udah bisa masuk ke dalam OnCloud itu sendiri karena udah bisa di sini. Nah, selanjutnya kita bikin akun admin. Ini isinya bebas, saya isi dengan nama saya sendiri. Nah, udah. Nah, ini untuk penyimpanannya di htdocs OnCloud. Jadi nanti kalau misalnya Google Drive, Dropbox itu kan database-nya kan kesimpannya secara online, data-datanya kesimpan secara online. Nah, ini tuh folder datanya itu dia tersimpan di laptop kita sendiri, jadi nanti bakal kesimpan di OnCloud kita yang sudah kita buat. Nah, ini pengguna basis datanya. Tadi di sini saya kasih nama. Ini pengguna basis data yang kayak biasa itu untuk mengkonfigurasikan, yaitu kita isi dengan root. Karena kita pakainya localhost, nah ini sandinya dikosongin aja. Nama basis datanya kayak tadi kita bikin dengan nama OnCloud. Nah, ini tadi disesuaikan sama nama database yang tadi kita bikin di sini ya, OnCloud. Nah, lalu kita klik aja selesaikan instalasi. Nah, untuk penjelasan yang tadi ada sedikit ralat, yaitu tentang OnCloud itu sendiri. Nah, OnCloud itu sendiri dia itu bukannya tersimpan pada PC, tapi dia itu merupakan salah satu jenis file storage yang seperti Google dan Google Drive. Dia itu bisa diinstal pada personal komputer. Jadi kita bisa nginstal OnCloud itu sendiri. Kalau di Google Drive ataupun Dropbox kan kita tinggal pakai. Nah, ini kita bisa install sendiri. Nah, selanjutnya kalau misalnya tadi kan kita udah bikin konfigurasinya. Nah, ini kita langsung masuk, selamat datang di OnCloud. Nah, tadi kan database yang kita bikin kan tadi masih kosong. Sekarang kita coba cek databasenya OnCloud. Nah, di sini langsung banyak tabel-tabelnya. Jadi setelah ini udah jadi, tadi kan kita ngonfig untuk layanan OnCloud kita sendiri. Nah, kita udah jadi, dan kita cek di database kita di OnCloud ini ternyata udah banyak tabel di sini. Nah, tadi kan kita coba nama pengguna. Nah, kita coba cek di tabel OC user atau OnCloud user. Nah, ternyata di sini udah masuk ID-nya tadi yang saya masukin Anggita dengan password yang sudah dienkripsi. Nah, berarti dengan seperti ini kita sudah bisa dibilang layanan OnCloud kita udah jadi. Nah, untuk mencobanya apakah ini bisa tersimpan dengan baik, kita coba upload file. Ini kita bisa upload file yang ada di komputer aja. Kita coba upload file yang PowerPoint yang tadi. Nah, di sini udah masuk virtualisasi.ppt. Berarti file yang ada pada komputer kita sudah bisa kita upload di dalam OnCloud yang kita buat tadi. Nah, berarti si OnCloud ini sendiri, virtual mesinnya ini udah bisa digunakan. Artinya kita bisa membuat layanan OnCloud sendiri. Terima kasih. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.